Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Berarti dari awal berkarya memang sudah ibarat di jalan yang sama terus ya bro ya? Ya, kurang lebih gitu. Jadi memang bidang gua ibaratnya kan kalau kita ngomong sebagai pebisnis ya, kita harus cari cash cow-nya dulu. Nah, kita bikin cash cow-nya dulu yang besar, baru kita ekspansi ke yang lain-lain. Nah, sekarang nih gue lagi udah ada 3 pilar dan sekarang kita lagi ekspansi ke yang lain-lain lagi gitu untuk untuk inilah untuk ekspansi supaya kita bertahan di industri juga gitu kan bro sebenarnya. Gitu bro. Wow, terus tadi sempat bilang jadi advisor di German company ya? Ya. Jadi dari 2018 akhir itu gue sebenarnya masuk sebagai mereka butuh kayak semacam advisory untuk inilah apa namanya di bidang steel besi baja. Dan jadi gue masuk di situ sebagai advisory. Jadi ya selama 1 minggu tuh biasanya gue cuma di office tuh 2 sampai 3 hari. Dan biasanya juga gue cuman setengah hari aja di office gitu. Jadi for the sake of apa misalnya mereka butuh kenalan, mereka mau project apa, dibutuh koneksi seperti apa, atau enggak misalnya mereka butuh ide masukan kalau gue kerjain ini bisa oke nggak sih, kayak gitu-gitu aja sih. Dan ya ini juga sih ada kontrol manajemen tapi nggak banyak. Ini Gitu. pasti Bristers di rumah nih pas dengar kata-kata lo tadi nih, enak amat kerja cuma 3 hari seminggu. Cuma Bristers jangan lihat enaknya doang, pasti ada perjuangannya nih. Ya, perjuangannya ya panjang banyak juga ya. Maksudnya eh ya banyak perjuangannya sebenarnya kalau dilihat dari 2011 kan kita kerja. Namanya kan dulu apa ya? Ya lu tau lah ya orang Jepang bagaimana kan. Mereka kerja tuh Kerja rodi ya bro. kerja rodi lah kayak di Romusa udah saya gitu kan. Udah salary ya. Gue dulu bro pertama kali kerja. Gue dulu lumayan sempet down kayak salary gue tuh cuma 3,1 juta doang sebulan waktu itu. Pertama first salary gue Itu tahun berapa? 2011. 11 itu awal lu Itu awal gue mulai kerja tuh. 2011 3,1 juta ya. 3,1 juta rupiah dan notabene gue lulusan Australian University terus kayak gila gue idiot atau apa ya? Masa gue Sedih banget ya bro. udah sekolah mahal-mahal gaji cuma segini nih buat makan gue aja habis kayaknya bilang gitu kan. Tapi ya anyway waktu itu nyokap gue bilang ya semua orang kan mulai kerja dari awal dari bawah kan mana bisa langsung jadi di atas gitu kan. Which is ya akhirnya waktu itu gue jalanin aja lah. Dan apa namanya ya lu tahu tipikal perusahaan Jepang kan kenapa gue tadi bilang lu sebelum podcast gue bilang ada GERD juga makanya gue sering batuk-batuk itu karena gue dulu di perusahaan Jepang tuh jam makan gue jam tidur gue jam gue hidup lah itu udah bener-bener nggak aneh banget lah pokoknya. Jadi gue dulu tuh pagi itu tuh kurang lebih tuh bangun sekitar jam 4:30 apa jam 5 itu gue bangun supaya gue bisa nge-gym jam 6 gue mulai nge-gym sampai jam 7. Jadi gue waktu itu ikut kelas itu RPM sepedahan gue waktu itu. Kenapa gue harus olahraga baik-baik? Karena dulu gue mikirnya gue udah gak ada waktu lain lagi untuk olahraga. Karena abis itu jam 7 selesai olahraga gue mandi bla bla bla. Jam 7:45 gue udah di office tuh biasanya. Kadang-kadang malah mereka tuh udah meeting yang jam 7 udah mulai atau jam setengah 7 udah mulai. Karena kan kita harus ikutin jam Jepang tuh, ya kan? Jepang kan lebih maju daripada kita. Iya, Jadi kita betul. harus ikutin jamnya mereka. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi bener-bener waktu itu banget. Jadi pas apalagi dulu pas gue mulai itu gue kerja di 2 departemen waktu itu. Jadi ikutin satu orang ini sama ya apa satu orang ini tuh gue ada mentor satu orang Jepang dia mau ngembangin untuk besi baja which is yang hari ini tuh jadi bisnisnya gue. Ada satu lagi di dunia otomotif waktu itu. Nah jadi gue kerjain 2 departemen itu paralel waktu itu. Dan dari pagi biasanya tuh gue akan ikutin si orang Jepang ini untuk muter tuh sana sini, relasi sana sini. Which is relasi-relasi itu juga sebenarnya hari ini bantu gue untuk bikin bisnis sebenarnya. Nah terus tapi on the side dulu di divisi otomotif itu gue masih banyak karena baru mulai kerja gue kerjaan administrasi tuh. Jadi jam 4 atau jam 5 biasanya gue udah balik ke office itu gue akan kerjaan gue bisa sampai sekitar jam 8, jam 9, jam 10. Worst case kalau lagi gila-gila itu bisa sampai jam 1, jam 2. Which is besok pagi gue harus ngulangin hal yang sama kayak gitu. Makanya gue bener hancur-hancur. Just in case gue gak ada apa-apa misalnya gue ikutin ini ikutin jadwal dia aja misalnya gue gak ada terlalu banyak kerjaan admin atau mungkin gue bisa bilang ditunda besok juga masih oke. Itu biasanya tuh diajak minum ya karaoke kadang-kadang atau apalah gitu. Gaya Jepang ya, lah ya. tipikal lah ya gitu. Jadi ya akhirnya ya udah setelah itu gara-gara makan gak teratur, minumnya juga kadang-kadang banyak kan, ngebir lah, mau sake lah, mau whisky lah, whatever.
itu ya akhirnya jadi hancur lah mah gue sampai hari ini udah kayak ini. Dan makanya gue juga waktu itu kenapa gue harus olahraga ya karena hidupan gue udah gak teratur banget kan. Jadi at least gue harus ada nih kegiatan yang gue buang keringat, buang racun lah dari badan gue. Makanya dulu kayak gitu kurang lebih. Nah itu pas awal-awal tuh struggle-nya itu di situ tuh sebenarnya yang bener-bener dulu banget yang gila-gilaan itu. Gila, makanya antibodinya kuat kali ya. Yo, makanya gue gak kemana-mana gak sakit-sakit sampai hari ini. Amit-amit. Bro, ini pertanyaan gua dari mendengar cerita lo yang cukup seru tadi ya. What makes you stay? Maksudnya, lo udah tahu lo dipekerjakan sebagai profesional dengan, ya gue bisa bilang diforsir tidak layak lah ya. Maksudnya, mungkin Bristers di rumah juga, kan idealnya kerja 8 jam doang gitu-gitu. Lo kenapa mau gitu? Sebenarnya gini ya, dibilang gak layak dan mereka nggak mau bayar untuk kelayakan gue juga sebenarnya enggak, karena kan lu lembur juga lu dibayar sama perusahaan, tapi ya intinya lu harus menyelesaikan apa yang udah jadi kerjaan lu gitu. Nah jadi waktu itu juga gue berasa itu di dalam perusahaan itu gue di develop banget, karena gue bisa bilang 2 tahun pertama gue kerja tuh gue jauh lebih pintar daripada teman-teman gue yang udah kerja sama orang semuanya. Menurut gue at that time di level itu gue paling pintar di antara semua teman-teman gue yang kerja sama orang juga, karena exposure gue tuh gede banget sama hal-hal yang baru gitulah. Jadi gue telan aja semua apa yang dikasih sama mereka. Dan waktu itu kan dulu sebenarnya bokap gue sebelum bonyok gue cerai waktu itu, bokap gue kan di bidang kontraktor, dia kontraktor sebenarnya bisnisnya. Makanya gue pikir ya gue di besi baja berhubungan lah ya. Terus gue pikir ya udah gue belajar aja dulu sekarang selama mungkin, sampai mungkin nanti at one point gue mungkin ngelanjutin usaha bokap gue gitu kan. Cuman ya anyway akhirnya bokap gue 2014 cerai, terus dia pergi dari rumah menghilang begitu saja sampai hari ini. Ya tapi ya udah akhirnya, tapi gue ngelihat ya ada hikmahnya juga di perjalanan gue itu. Gue dapetin hal banyak banget, macam-macam ilmu macam-macam, akhirnya tanpa ada bokap gue pun gue bisa jadi hari ini gitu. Dan bahkan ya gue mikir gini, kalau misalnya masih ada bokap gue mungkin gak ada hari ini. Karena di 2014 itu karena begitu pas udah chaos tuh parah, habis-habisan gila-gila segala macam ini dan drama-dramanya itulah, terus gue memikirkan, wih gue kepepet nih, mesti kasih makan nyokap gue, terus gue tahun 2015 udah mau merit dan lain-lain lah gitu. Jadi gue harus berjuang nih, ya udah bilangnya double or nothing nih kayak gini, udah all out aja. Akhirnya dari situ ya all in aja udah. Jadi dari situ mulai usaha bla bla ya. Untungnya mungkin masih diberkatin juga ya, works out sampai hari ini masih oke aja gitu bro. Tapi sih ini yang kita bisa pelajarin Bristers, lo kerja berarti pas jadi profesionalnya nggak neko-neko jadi orang. Betul. Bener-bener totalitas ya. Bener. Gue nggak ada yang namanya kamus gue, gue digaji sekian kenapa gue kerjaan ini kan harusnya kerjaan gaji ini gitu. Karena menurut gue sama gue masih muda fair aja ya, gue mau dikasih apa. Justru itu semacam privilege kalau gue dikasih job lebih daripada kemampuan gue. Jadi gue bisa belajar, gue step up cepet gitu. Setuju. Ya. Jadi gue nggak milih-milih lah kalau dikasih kerjaan ini itu. Gue paling orangnya, lu kasih gue apa aja gue kerjain deh. Yang penting sama itu masih bagus buat gue ya. Kecuali kalau disuruh aneh-aneh gue juga gak mau biasanya. Gitu. Dan gue suka juga tadi Bro Tama sempat ngebahas tentang tanggung jawab, responsibility, di mana lu udah dapat kerjaan, oke lah lu bisa tunda besok atau apa, tapi tetap lu kerjain, bahkan kalau overtime pun itu sebagai tanggung jawab. Ya. Bukan tanda kutip ngejar lemburan ya. Iya, betul. Nah, ini mindset yang mungkin beberapa orang kadang ketukar nih, tanggung jawab sama lembur. Kadang ada yang ngincar lemburnya atau apa. Nah, kalau kita bisa berpikirnya secara tanggung jawab, gue yakin sih kalau secara profesional orang yang hire lu pasti akan ngelihat kok kinerja kita gimana ya. Betul. Dan itu mungkin jadi ya bisa dibilang itu stepping stone awal karir lu meningkat kan di situ. Iya, bener banget. Terus juga yang tadi ya, sorry about your dad ya. Gue juga baru tahu nih, Brister, gue bener-bener baru tahu. Cuma ya di sini gue mau point out apa, masa depan di tangan kita, bukan di tangan orang. Betul. Karena ya mungkin ada yang unfortunate. Ya temen gue baru aja ditinggal bapaknya, pass away. Nah ini juga ada cerita di mana bokap lo cerai. Maksudnya gue di sini mau point out Bristers, kalau kalian apapun yang itu bukan sebagai tembok menutup kalian, tapi itu benar-benar sebagai, kalian harus ngelihatnya sebagai stepping stone lah. Karena benar-benar kesuksesan itu balik lagi di tangan kita masing-masing.
no one can control it gitu. Hidup kita, jalannya kita, ya kasarnya baik dan buruk kita yang sendiri yang ngatur. Iya betul. Jadi udah, ya whatever you do, make sure you do it the best way seperti Bro Tama lakukan di pekerjaannya. Ya jangan mess it up lah. Lo kepercayaan orang tuh paling susah didapat. Betul. Wow, gue cukup terkesima sih ngeliat lo kerja sampai jam 1 pagi waktu itu. Tapi anyway, kalau dibilang itu extraordinary banget, beberapa orang juga sebenarnya sama kayak gue sih. Itu juga. Ya, emang sacrifice-nya emang lumayan gede kalau kerja di perusahaan tipikal kayak gitu ya memang ya. At that time dan waktu itu ya nggak tahu ya, fortunately atau unfortunately gue memang kerja di 2 departemen kan, jadi loadnya lebih gila lagi daripada orang yang biasanya gitu. Tapi ya anyway nggak apa-apa lah, itu gue nggak sesalin kok. Itu kayak yang gue sesalin ya guard gue hari ini nggak bisa lepas ya. Nggak bisa sembuh-sembuh. Cuman sisanya kalau gue bilang karena memang gue kerjanya bagus gak macam-macam sampai hari ini pun ya semua orang yang memang berhubungan sama gue dari dulu ya itu baik semua sama gue. Bahkan ketika gue bilang sama mereka, Pak, Bu, saya pengen nih bikin usaha seperti ini gini. Nanti kalau seandainya saya butuh bantuan suatu hari tolong dibantu ya gitu. Oh ya ini aja gini. Terus beberapa orang tuh memang apalagi bener-bener reaching out ke gue untuk ngebantu gue waktu itu sebenarnya. Beberapa dari mereka gitu. Kayak bener-bener ngebantu gue banget lah. Terus jadi ya apa ya, bisnis awal gue kalau orang kadang-kadang ada beberapa juga nanya, kok dulu pertama kali bisnis pertama tuh modalnya berapa sih? Ya modal uangnya sekian, sisanya modal kepercayaan gue bilang. Karena ya nama lu yang dipakai ketika lu mau coba bisnis sendiri kan. Sama ini misalnya lu bantu mereka atau nama lu bagus, gak pernah cacat depan mereka, pasti mereka percaya sama lu gitu kan. Sampai hari ini pun makanya gue bener-bener harus jaga nama. Itu gue bilang apalagi di zaman sekarang nih ya, yang namanya sosial media itu udah gila-gilaan banget. Lu kalau nama lu sekali jelek, wah selesai deh lu, di mana-mana nggak bakal tahu deh ya kan. Kayak gue juga ada case tuh, gue ada bermasalah sama investasi kecil lah, ada masalah sama itu anak. Ternyata tuh anak juga di antara influencer dan artis tuh banyak banget masalah. Udah tahu semua akhirnya sekarang kalau begitu kan dia mau kemana lagi ya kan. Udah terekspos ya, udah hilang semua gitu. Ya kurang lebih gitulah. Ini yang kita bilang karena nilas titik rusak susu sebelanga nih. Ini benar-benar apa yang kita lakukan. Ibaratnya gue suka dinasehatin dulu. Ini hidup kita tuh ibarat nanam bibit. Bibitnya mau jadi busuk atau mau jadi buah. Nah itu pilihan kalian ibaratnya gitu. Benar. Tapi bro, balik lagi ke topik yang tadi lu bahas. Lu sempat bilang ya secara nggak langsung merugi lah. Nah sepanjang perjalanan karir lu nih, dari yang tadi kerja sampai akhirnya berusaha nih, kerugiannya pasti ada dong. Kerugian secara finansial jujur sampai hari ini belum ada sama sekali. Dan hopefully jangan sampai ada lagi. Amit-amit sih, amit-amit. Ya, cuma kalau kerugian secara waktu jelas banyak lah. 2019 ketika belum corona aja ya, itu gue cek itu gue juga kaget sih. Pas lagi akhir tahun tuh Desember kalau nggak salah waktu itu apa November ya, gue cek di Garuda Miles gue, itu gue udah terbang tuh sampai 64 kali dalam 1 tahun. Jadi gue kayak gila, ini baru Garuda doang, belum yang lain-lainnya. Gue terbang berapa kali emang tahun ini sebenarnya gitu kan. Gue kayak gila, gue kayak mikir-mikir balik lagi, gila gue jarang banget di rumah ya sebenarnya. Jadi ya gue sacrifice soal waktu gue sebenarnya itu yang benar-benar menurut gue nggak bisa gue tarik kembali lagi. Anak gue kapan ngomong pertama gue nggak tahu, kapan jalan gue nggak tahu ya kan. Kapan dia dari susu bisa mulai makan gue juga nggak tahu. Semuanya tuh gue nggak tahu. Jadi ya itu yang menurut gue kok pengorbanan yang paling ini ya, yang paling kerugian yang paling nggak bisa gue ambil balik lagi ya waktu gue sama anak-anak gue gitu. Gitu bro. Tapi sekarang kan udah jauh lebih baik lah pasti. Sekarang waktu keluarganya jauh lebih baik. Apalagi lagi corona ini, sangat baik. Ya karena corona semuanya work from home. Yoi, makanya jadi anak gue tiap hari ngajakin gue main terus. Itu ya corona ini ada positifnya juga lah. Tapi berarti di balik kesuksesan yang lo rasakan tetap ada resikonya ya secara nggak langsung ya bro ya. Ya kan seperti yang semua orang suka bilang ya, hidup itu kan pilihan ya. Lo mau bagus di mana pasti ada jeleknya di mana gitu kan. Jadi ya tergantung lo mau apa yang mau lo kejar aja gitu kan di hidup lo gitu. Kurang lebih ya lo harus pilih lah, namanya hidup kan nggak bisa semuanya lo mau, semuanya lo pengen gitu kan. Betul. Nah kalau dari lo bro, setelah lo bicara tadi
udah ada sacrifice-nya, ada perjuangan hidupnya, ada maksudnya segala seluk-beluk yang lo rasakan nih. Boleh nggak lo kayak memberikan pesan atau motivasi buat ini kan yang nonton nih rata-rata anak muda nih. Ya mungkin juga ada yang lebih tua dari kita beberapa. Boleh nggak maksudnya secara pandangan lu gitu, let's say kayak tadi lu sacrifice keluarga, sacrifice dari waktu, kasih pesan lah buat mereka, misalnya jangan sampai berada di posisi yang gak enak juga gitu, gimana caranya mungkin? Sebenarnya kalau misalnya untuk yang masih muda-muda ya, gue sih selalu saranin mereka untuk lebih lu tuh jangan berhenti belajar lah intinya, jangan merasa diri lu tuh udah pinter terus lu berasa udah tahu semuanya. Karena jujur juga salah satu kesalahan gue ketika pas gue masih muda itu, gue juga pikir diri gue tuh udah pinter banget gitu. Tapi makin kesini, makin ke sekarang tuh gue ngerasa, ternyata tuh gue bodoh banget, banyak banget yang gue belum tahu di dunia ini. Karena ketika lu nutupin, jujur lu pasti bakal banyak yang opportunities yang lu miss out lah. Kurang lebih gitu. Jadi itu yang pesan gue untuk yang muda-muda. Tapi pesan untuk seumuran gue yang misalnya mau mulai usaha, menurut gue, lu kalau misalnya mau mulai usaha lu harus tahu dulu ke zaman sekarang nih ya, karena banyak banget yang nanya gue juga ketika lu mau mulai usaha, kadang-kadang ngeliat motivator sama mentor ngomong usaha terus mereka bilangnya kayak gampang banget usaha gitu, kayak balikin telapak tangan langsung jadi kaya gitu. Tapi kalau gue selalu bilang lu harus hati-hati, terus lu juga coba mulai dari sesuatu yang benar-benar lu tahu dan lu kuasain atau lu kenal atau lu suka. Jadi lu kerjainnya tuh nggak buang-buang waktu, karena ketika lu coba itu mungkin bisnis yang temporary, which is kayak lu udah buang semuanya waktu lu untuk itu, tapi akhirnya nggak workout juga sayang buat lu gitu. Jadi kalau gue sih nasihat gue itu aja lah untuk yang muda dan yang seumur-umuran gue atau yang lebih tua gitu. Nice. Berarti benar-benar kita melakukan sesuatu yang at least kita juga hobi juga dan kita juga menikmatinya juga dong. Atau kita benar-benar tahu bidang itu apa? Bidang itu. Karena kalau kita tahu belum tentu kita hobi juga sebenarnya kan. Kalau ngomong gue besi baja, gue juga nggak hobi besi baja. Kan ya udah, tapi udah pengalaman ya. It pays the bill gitu kan, dan gue udah pengalaman ya, jadi oke lah gitu. Ya pada akhirnya juga ujung-ujungnya UUD ya bro. Kalau it pays you the bill ya udah. What else? Gitu kan. Then after that you look for your hobby kan after itu kan. Gitu. Karena balik lagi lu mau usaha tanda kutip hobinya jadi usaha, ya tetap butuh modal ya intinya itu. Betul. Nah kalau untuk pace bro, berarti ya pace your own pace aja ya, jangan ngikutin orang berarti kan? Iya betul. Jadi orang mungkin banyak yang bilang, gue tidur 5 jam sehari, 3 jam sehari, 7 jam. Cuma menurut gue mungkin Bro Tama juga sama, it's just setiap orang punya caranya masing-masing lah. Cuma ya kalian tahu mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang perlu dikejar sebagai tanggung jawab yang tadi Bro Tama jelasin juga. Jadi jangan pernah merasa salah mungkin ya bro ya. Selalu yakin dan ya keep looking forward. Wow bro, thank you. Udah menceritakan banyak buat Bristers, buat gue juga. Gue dapat masukan, gue dapat ilham nih di kepala gue sekarang. Gue jadi pengen kerja sekarang. Oke, Bristers, buat kalian yang pingin nanya nih sama Bro Tama, maksudnya tanya apapun deh, pengalaman hidupnya, mau tanya tentang kepribadiannya, tentang cara dia menghandle keluarga atau apapun deh pertanyaan kalian, boleh langsung ke bawah ke kolom komen, langsung kalian tulis semua pertanyaan kalian di situ, atau lihat tuh ada link di description, tuh link ke Instagram gua. Nanti gue juga taruh linknya ke Instagram Bro Tama ya. Jadi kalian nanti langsung bisa ya follow, kalian lihat deh, siapa tahu bisa membantu kalian juga bermakna untuk belajar sesuatu hal yang baru ke depannya. Nah, seperti biasa pada umumnya semua selebgram, semua YouTuber akan berbicara. Like, subscribe, dan jangan lupa share ya. Bro Tama, abis ini gue akan ngobrol lagi sama lu mengenai sesuatu yang seru juga Bristers. Jadi kalian tunggu aja, pantengin, oke? Jangan kemana-mana. For podcast, AP sign out. Thank you again Bro Tama. See you next time ya. Bye bye Bristers.